Eropa juga sampai ya. Oke. Jadi kita mau lihat nih, kira-kira ini sepopuler, setren apa sih bahasa Indonesia di kampus luar sana. Oke, sebelum kita play ini video buat teman-teman yang udah mampir sama aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus, kita putar dulu video kali ini. Let's go. Halo semua, apa kabar? Oh. Namaku Becky. Senang berjumpa dengan kalian. Where are you come from? Aku dari Belanda. Oh, aku dari Belanda katanya. And get people know, and that's why I study bahasa Indonesia. Bukan di negara kita saja. 6 negara besar di dunia ini warganya lancar berbicara bahasa Indonesia. Wow. Setiap negara pastinya mempunyai bahasa resminya masing-masing. Begitu pula dengan Indonesia. Namun pernahkah kamu membayangkan kalau ada beberapa negara di dunia dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia? Menurut data Wikipedia, bahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Donat. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat bahasa di resmi kedua Australia. di Terlepas Vietnam. dari hal itu, ternyata ada beberapa negara di dunia di mana penduduk lancar berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ada negara yang memasukkan sebagai kurikulum pendidikan, ada yang melalui pertukaran budaya, bahkan ada yang berprofesi sebagai penutur bahasa Indonesia. Wow. Berikut ini daftar negara yang penduduk aslinya lancar berbahasa Indonesia. Lancar tuh pasti dong ya. Jess. Oh, Australia. Ya, di kampus Australia juga ya. Yakni negara Australia. Di Australia Negeri banyak kanguru. penduduk lokal yang mampu berbicara bahasa Indonesia. Selain menjadi negara tetangga, hubungan bilateral Indonesia dan Australia sudah terjalin cukup lama. Di beberapa wilayah Australia, kita akan mudah menemukan orang-orang yang lancar berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia dari SMA. Oh, Tapi saya SMA. belajar sendiri waktu itu dengan pakai buku yang saya pinjam. Bukan cuma itu, Oh, bahasa lebih ke Indonesia otodidak justru kali ya. menjadi pelajaran wajib bagi Wih, siswa pintar tuh. hingga kelas 7. Dilansir melalui laman CNN Indonesia, University of Southern Queensland dan Birchman and Lincoln School yang terletak di Ibu Kota Canberra menjadi contoh instansi pendidikan di Australia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib. Wih, Ada fakta unik lainnya, di beberapa pelajaran sekolah di wajib. Australia juga menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Salah satu sekolah di Australia yang bernama Loyola College di daerah Westphalia menjadi salah satu sekolah dengan program unik yang menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Kabar baiknya, sudah ada 4 angkatan yang mengikuti ampun. pelajaran agama yang disampaikan dengan bahasa Indonesia di sekolah Katolik ini. Keren banget ya. Selamat siang semua. siang. Ini cantik banget. Kami naik bis ke restoran ayam penyet Ria. Oh, Jepang. Jepang. Oh, imut ya. Nomor 2 adalah Jepang. Negeri Sakura ini menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan. Yap, betul. Bahkan, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di universitas yang ada di Jepang. Salah satu perguruan tinggi Jepang, University of Foreign Studies, membuka jurusan bahasa Indonesia. Kenapa ada besar bakso, kecil bakso? Bakso. Memang sengaja di mix. Sengaja campur. Beda. Sama aja. Bentuknya beda. Taiwan. Taiwan. Ada Mandarin, ada bahasa Inggris sama ada bahasa Indonesia. Jadi kalian misalnya yang udah nggak ngerti Mandarin, nggak ngerti Inggris juga, nah masih bisa sekolah di sini gitu. Nah ini masih ada bahasa Indonesia. Sama seperti Australia, Taiwan juga memasukkan prodi bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikannya. Bahkan bahasa Indonesia menjadi kurikulum wajib murid di sekolah dasar di Taiwan. Hal ini mulai berlaku sejak Agustus 2019 lalu. Udah lumayan ya, Semua murid lumayan sekolah lama. dasar di Taiwan diwajibkan untuk mempelajari salah satu dari 7 bahasa Asia Tenggara. Di antaranya ada bahasa Indonesia.
Sejumlah pakar menilai kebijakan ini menyoroti kemampuan Taiwan dalam menerima budaya kaum migran, tapi sejumlah orang tua justru khawatir bahasa Inggris akan dikesampingkan. Kementerian Pendidikan Taiwan menuturkan, 7 bahasa yang bisa dipilih untuk dipelajari mencakup bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Melayu, dan bahasa Tagalog. Selain itu, murid-murid di Taiwan juga mempelajari bahasa Hokkien, Hakka, atau bahasa asli suku di Taiwan. Untuk mengajarkan bahasa-bahasa ini, kementerian telah menggelar pelatihan untuk 2.000 guru paruh waktu. Wow. 有分数，有分Itu berantakan banget itu peta. 好不好？等一下，我们先掌声鼓励一下我们。 Korea Selatan, negeri para Korea opa. Selatan. Nah, kalau di Korea Selatan memang bukan rahasia lagi, malah menjadi tren mahasiswa di Korea memilih program studi bahasa Indonesia. Idol K-pop mendunia berasal di Korea Selatan, warganya sangat terbuka untuk belajar bahasa asing dan salah satunya bahasa Indonesia. Oh ya, aku mau kasih tahu Oh, ini kan ini kan, siapa namanya, yang bersama Megawati ya? Megawati Hangestri, atlet voli yang asal Indonesia, yang kemarin nggak mau nirat Spark ya. Beberapa universitas di Korea Selatan mencantumkan program studi bahasa penerjemah Indonesia bahasa. seperti Hankuk University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. Nice. Hiyowo. Hawaii. Wow. Hawaii. Aku lagi ada di University of Hawaii at Manoa. Sebetulnya suasana di Hawaii ini sangat-sangat membuat nyaman dengan Indonesia ataupun Jepang. Bagaimana dengan Hawaii? Ya, Hawaii bukan hanya tertarik dengan bahasa kita saja. Negara ini menjadi salah satu negara di dunia yang tertarik mempelajari kebudayaan Indonesia. Iya kan. Keliling lihat, oh kok ada kipas gitu kan? Kayak di Indonesia banget. Indonesia banget. Ya kipas. Ya Indonesia banget gitu. Mungkin tak banyak yang tahu bila masyarakat Hawaii cukup serius dalam mempelajari bahasa Indonesia. Saking seriusnya, beberapa pengajar ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia. Bahkan di University of Hawaii at Manoa, bahasa Indonesia turut menjadi mata kuliah yang dipelajari mahasiswa. Amerika dan Eropa tercatat sebagai negara dengan penutur bahasa Indonesia terbanyak ketiga. Mengutip dari laman Detik Edu, Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan, persebaran jumlah penutur Indonesia di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 2 juta penduduk. Wow. Sementara jumlah pembelajar bahasa Indonesia penutur asing di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 10.548 orang. Selain itu, terdapat total 142.484 orang asing yang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Badan Bahasa juga telah mendirikan lembaga belajar bahasa Indonesia di 47 negara guna mempromosikan bahasa Indonesia pada kancah internasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Oh, Amerika keren. Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Nah, itu dia deretan negara dengan Oke. penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan bahasa Indonesia di kancah internasional, tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan nilai jual Indonesia di mata dunia. Nah, teman-teman itu ya videonya ya. Oh, arigato. Arigato. Nah, teman-teman itu dia videonya. Udah kita lihat bareng-bareng. Jadi ada beberapa negara tadi diperlihatkan gitu yang mempelajari di kampus itu bahasa Indonesia. Kalau di video tadi ada Australia, ada Jepang, ada negeri Eropa, Korea Selatan gitu ya. Tapi emang udah banyak banget sih kampus-kampus di luar sana yang mempelajari bahasa Indonesia gitu guys. Apalagi semenjak bahasa Indonesia ini diresmikan menjadi bahasa ke-10 UNESCO. Jadi makin banyak lah kampus-kampus yang mempelajari atau kayak jurusan gitu nggak sih yang bahasa Indonesia. Yang pernah aku lihat sih ada Thailand juga, di Thailand juga ada, Jepang of course, Korea Selatan, Australia, terus banyak sih ya kampus-kampus tuh yang udah menerapkan bahasa Indonesia ini guys, dan peminatnya lumayan loh. Nah, lumayan loh peminatnya, apalagi penuturnya tuh banyak banget gitu.
Jadi semoga bahasa Indonesia ini makin populer, makin tren, makin mendunia lah ya, sehingga Indonesia ini makin dikenal lah sama dunia guys. Oke, nah teman-teman mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu videonya. Kita bisa jumpa lagi di next video. Bye, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you, bye-bye. Assalamualaikum. Arigato. Kamsahamnida. Thank you. Yang suka mempelajari bahasa asing pasti itu seru lah ya. Nah ini